Shalom, anak-anak yang ada di rumah. Bertemu kembali dengan Mem Jelly dalam pembelajaran tematik tema 5. Mem berharap saat ini anak-anak masih tetap semangat untuk belajar bersama-sama. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pada tematik tema 5, cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca, khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ayo kita ikuti bersama pembelajaran berikut ini. Mari anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1, pelajaran 1 adalah: yang pertama, dengan membaca teks, kalian sebagai siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, kalian sebagai siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Ayo anak-anak, kalian diberi kesempatan membaca senyap teks bacaan pada buku tematik tema 5 halaman 1 dan 2. Nah anak-anak, apakah kalian sudah menemukan informasi dalam teks bacaan? Apa itu cuaca? Dari membaca teks bacaan pada buku tema 5, kalian akan menemukan salah satu informasi bahwa cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping dan tentukan keadaan cuaca berdasarkan gambar. Mari kita melihat satu persatu mulai dari gambar yang paling atas. Gambar yang paling atas ini menggambarkan awan yang hitam. Itu menandakan keadaan cuaca mendung. Kemudian gambar yang kedua, matahari bersinar dengan terik. Matahari bersinar dengan terang menandakan keadaan cuaca panas. Gambar yang ketiga, awan hitam kemudian mulai turun titik-titik air hujan, menandakan keadaan cuaca hujan. Kemudian gambar berikutnya, nampak matahari bersinar di balik bukit, tetapi matahari juga bersinar dengan terang, menandakan cuaca saat itu cerah. Kemudian gambar yang terakhir, ada awan-awan putih di langit. Nah, menandakan keadaan cuaca berawan. Nah, ini adalah simbol-simbol cuaca. Malam hari cerah, hujan, mendung, cerah di siang hari, dan berawan. Sekarang anak-anak kalian akan menuliskan informasi yang kalian ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbol yang ada di sini. Kemudian gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Contoh yang akan memberikan seperti berikut ini. Di sini ada simbol matahari dengan keadaan cuaca cerah. Nah, informasi yang boleh kita tulis dengan menggunakan kalimat yang baik adalah seperti berikut ini. Cuaca cerah biasanya ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Saat cuaca cerah, banyak aktivitas yang dapat dilakukan manusia. Berikut ini ada simbol keadaan cuaca berawan. Informasi yang boleh kita tuliskan seperti ini. Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan. Langit menjadi agak gelap, awan menebal, dan udara tidak terlalu panas. Keadaan cuaca seperti ini menandakan akan turunnya hujan. Yang terakhir, ada simbol keadaan cuaca hujan. Kalimat informasi yang dapat kita tulis seperti berikut ini.
Cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Anak-anak dapat menuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbol yang ada dengan menggunakan kalimat anak-anak sendiri. Sekarang mari kita melihat tujuan pembelajaran tema 5 subtema 1 pelajaran 2. Yaitu yang pertama, dengan kegiatan mencari kata, siswa dapat menemukan kata mengenai keadaan cuaca dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menceritakan kembali isi bacaan, siswa dapat menentukan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Anak-anak, kalian diberi kesempatan lagi untuk membaca buku tema 5 halaman 13 dan temukan informasi dalam bacaan tersebut. Nah, anak-anak, coba perhatikan percakapan Udin dan Beni tentang keadaan cuaca yang mereka alami. Dimulai dari Beni. Hai Udin, bagaimana keadaan cuaca di sekitar rumahmu tadi pagi? Udin, hai Beni, tadi pagi hujan turun sangat deras. Tapi untunglah saat mau berangkat sekolah, hujan mulai reda. Beni, memang akhir-akhir ini sering turun hujan. Kalau di rumahku tadi pagi cuaca mendung tapi tidak hujan. Udin, syukurlah siang ini cuaca terlihat cerah. Kita dapat belajar kelompok pulang sekolah nanti. Beni, kalau begitu kita belajar kelompok di rumahku saja ya. Nah anak-anak, ini hanya sebagai contoh dari meme saja. Kalian boleh latihan di rumah menuliskan percakapan dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar. Ayo kita lihat lagi tujuan pembelajaran tema 5 subtema 1 pelajaran 3, yaitu pertama, dengan kegiatan membaca teks, kalian sebagai siswa dapat menentukan kosakata berkaitan dengan keadaan cuaca secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan menulis pokok-pokok informasi pada bacaan, kalian sebagai siswa dapat menceritakan kembali informasi terkait keadaan cuaca dengan kalimat yang benar. Ayo anak-anak, kalian kembali diberi kesempatan untuk membaca buku tema 5 halaman 21 dan 22. Setelah itu, kalian akan menjawab 4 nomor pertanyaan yang ada di halaman 23. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran tema 5 subtema 1 pelajaran keempat, yaitu pertama, dengan mengidentifikasi kata, siswa dapat menjelaskan makna yang ada pada kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca secara tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menulis kesimpulan, siswa dapat menyusun informasi tulis berkaitan dengan keadaan cuaca secara terstruktur. Ayo anak-anak, kita mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Yang pertama ada kata panas. Kemudian ada kata berawan. Kemudian ada kata cerah, hujan, mendung, dingin, langit, dan basah. Nah, itulah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Ayo kita lihat lagi tujuan pembelajaran tema 5 subtema 1 pada pelajaran kelima. Yang pertama, dengan kegiatan bermain tebak kata, siswa dapat mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menulis kalimat, siswa dapat menyampaikan informasi yang tepat sesuai kosakata mengenai keadaan cuaca dengan efektif. Sekarang kita akan membuat kalimat untuk kata-kata yang kita
temukan pada gambar yang ada di samping. Di sini sudah ada contoh saat cuaca cerah Benny bermain bola di lapangan. Mem memberikan contoh lagi seperti berikut ini. Fiona bermain di halaman rumah saat cuaca cerah. Berikut, udara terasa dingin saat cuaca hujan. Kemudian ada kalimat juga seperti ini. Elena membantu ibu menjemur pakaian saat cuaca panas. Berikut lagi, Nia membaca buku di teras rumah saat cuaca mendung. Nah, anak-anak, itulah kalimat yang merupakan contoh dari mem. Silakan kalian boleh menuliskan kalimat kalian sendiri. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran tema 5, subtema 1, pelajaran 6, yaitu 1. Dengan kegiatan membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menulis kalimat, siswa dapat menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar. Ayo anak-anak, kita kembali membaca buku tema 5 halaman 43 dan 44. Kemudian kalian akan mencari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan tersebut. Lalu kalian akan menjelaskan makna dari kata yang kalian temukan itu secara tertulis. Untuk menjelaskan makna, ingat kalian harus dibantu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demikian video pembelajaran kita saat ini. Mem berharap dengan video pembelajaran ini kalian dapat lebih bersemangat untuk belajar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.